wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan salawat beserta salam kita marilah curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu bagaimana kabarnya hari ini. Ini yang hadir cuma satu orang aja ya, yang lainnya pada nggak ada. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di hari ini kita masih bisa berkomunikasi, bertatap muka, dan belajar bersama walaupun harus dalam koneksi internet atau daring. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang masih pandemi ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak tentang keutamaan menuntut ilmu. Sebelumnya Ibu bertanya, ada yang tahu nggak menuntut ilmu itu apa keutamaannya? Ada yang tahu nggak apa itu keutamaan menuntut ilmu? Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi pada kesempatan itu yaitu keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah. Islam akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Begitupun pentingnya ilmu dalam Islam hingga diperintahkan melalui Al-Quran maupun hadis. Dalam Islam juga tidak boleh mendikotomikan ilmu. Semua ilmu itu saling berhubungan dan tentunya semuanya kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu hukumnya ada yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengerjakannya, sedangkan fardu kifayah apabila salah satu sudah mengerjakan, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Ia juga menambahkan kunci keberhasilan adalah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula. Dan barang siapa yang ingin keduanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyuruh seluruh umat muslim berjihad di jalan perang. Jalan lain berjihad dapat dilakukan dengan cara lain selain perang, yakni menuntut ilmu. Ilmu tidak hanya dibiarkan begitu saja, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah ilmu dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempelajari, yang kedua, mengamalkan, dan yang ketiga, mengajarkan. Mempelajari seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukumnya fardu bagi setiap muslim. Mengamalkan juga harus dilakukan karena ilmu yang tidak diamalkan adalah ibarat pohon yang tanpa buah. Ilmu yang sudah dipelajari akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Setelah mengamalkan, disempurnakan dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Tujuannya agar dapat membedakan yang benar dan yang salah dalam kehidupan karena ilmu hakikatnya adalah kebenaran. Nah, jadi anak-anak, Ibu berharap kepada kalian, mumpung kalian itu masih belajar atau masih dini,
kalian itu harus lebih semangat lagi, harus giat lagi dalam menuntut ilmunya. Nah, Ibu berharap kalian itu harus lebih semangat lagi, harus giat lagi dalam mencari ilmu dan menuntut ilmunya. Karena dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana al-mu'minuna liyaghfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatul litafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Yang kedua ada hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu hadisnya? Coba bacakan si Pak Nurul. Yang artinya apa? Tahu nggak? Bagaimana? Tahu artinya apa? Artinya apa? Enggak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan artinya ya. Anak-anak si bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun menurut Mu'adz bin Jabal berkata, tuntutlah ilmu karena mempelajari ilmu mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa khosyah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah takorub. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dan menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu merubah tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Baiklah anak-anak, mungkin dicukupkan sekian mata pelajaran akidah akhlak. Untuk selanjutnya kalian hafalkan saja hadis dan dalilnya yang sudah Ibu tadi paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa, Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.